teman-teman sekalian, pernahkah Anda menikmati perjalanan yang lancar di atas jalan tol, menggunakan fasilitas umum yang nyaman, atau melihat adik-adik kita belajar sekolah dengan fasilitas yang memadai? Semua kenyamanan publik tersebut tidak hadir secara instan. Ada roda penggerak besar di balik layar yang mendanainya, dan roda itu pajak. Namun, di balik manfaat yang kita rasakan setiap hari, tersimpan sebuah paradoks. Kita seringkali menuntut fasilitas publik yang prima, pelayanan negara yang cepat. Tetapi, di sisi lain, apakah kita sudah menunaikan kewajiban kita secara jujur? Pada kesempatan kali ini, mari kita bedah bersama sejauh mana urgensi dan realitas kesadaran pajak di Indonesia. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita samakan persepsi mengenai apa itu pajak berdasarkan hukum yang berlaku di negara kita. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Kata kunci di sini adalah bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan langsung. Artinya, ketika kita membayar pajak, kita tidak langsung menerima bingkisan atau hadiah dari pemerintah saat itu juga. Imbalannya bersifat kolektif, berupa stabilitas ekonomis, keamanan, dan pembangunan infrastruktur yang dinikmati kita bersama. Indonesia sendiri menerapkan sistem pemungutan yang disebut self-assessment system. Sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada kita selaku wajib pajak untuk memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besar pajak yang terutang melalui pemberitahuan atau SPT. Sistem ini menuntut kejujuran dan tentu saja tidak tingkat kesadaran yang tinggi. Namun, bagaimana realitas kesadaran pajak di Indonesia saat ini? Jika melihat data, rasio perpajakan atau tax Indonesia masih menghadapi tantangan besar untuk menyamai negara-negara maju. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi rendahnya kesadaran pajak di masyarakat. Faktor pertama, keterbatasan informasi edukasi. Banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh mekanisme perpajakan, cara pelaporan, maupun manfaat real dari pajak itu sendiri. Ketidaktahuan seringkali menimbulkan rasa takut atau tak acuh. Faktor kedua, berkaitan dengan aspek psikologis dan kepercayaan. Harus kita akui, adanya oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang di masa lalu sempat menggores kepercayaan publik. Muncul stigma negatif bahwa uang pajak tidak disalurkan dengan benar. Padahal pemerintah terus melakukan reformasi perpajakan, memperketat pengawasan, dan mendigitalisasi sistem agar semakin transparan dan akuntabel. Menolak membayar pajak hanya karena tindakan segelir oknum ibarat kita membakar seluruh lubung padi hanya karena marah pada seekor tikus. Untuk menumbuhkan kesadaran, kita perlu melihat kemana perginya setiap rupiah yang kita setorkan. Pajak adalah tulang punggung anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Lebih dari 70% pendapatan negara kita dari sektor perpajakan. Mari kita bedah alokasinya. Pertama, sektor pendidikan. Konstitusi kita mengamanatkan 20% APBN untuk pendidikan. Uang pajak Anda digunakan untuk membayar Kartu Indonesia Pintar, bantuan operasional atau BOS, hingga renovasi ruang kelas di pelosok negeri. Kedua, sektor kesehatan. Pembangunan rumah sakit rujukan, pengadaan alat medis, hingga subsidi BPJS, kesehatan untuk masyarakat sejahtera, semuanya disanggupan oleh pajak. Ketiga, subsidi dan ketahanan energi. Agar harga bahan bakar minyak atau BBM dan tarif listrik tetap terjangkau oleh masyarakat luas, negara memberikan subsidi yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah, yang lagi-lagi bersumber dari pajak.
Tanpa pajak, kemandirian fiskal bangsa kita akan rapuh dan kita akan terjebak pada ketergantungan utang luar negeri. Pembayar pajak adalah cara kita menjaga kedaulatan bangsa. Teman-teman sekalian, kesadaran pajak bukanlah tentang seberapa besar nominal yang kita setorkan, melainkan tentang rasa kepemilikan dan tanggung jawab kita terhadap masa depan Indonesia. Pajak adalah instrumen gotong royong terbesar yang kita miliki sebagai sebuah bangsa yang berkemampuan lebih membantu yang kekurangan dan kuat menopang yang lemah. Sebagai generasi muda dan sebagai dari Civitas Akademika, mari kita jadikan momentum ini mengikis stigma negatif. Mari kita tingkatkan literasi perpajakan kita, belajar menjadi wajib pajak yang patuh, mengawal pemanfaatan pajak dengan kritis namun tetap bijak. Ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang mandiri, dan kemandirian itu dimulai dari kesadaran kita untuk berkontribusi dengan Indonesia yang lebih cerah. Saya Amanda, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.